Riwayat Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Sayyid Abu Hakam menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kiriman pakaian. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang dermawan, beliau pun membagi-bagikan pakaian tersebut kepada orang-orang yang kiranya lebih membutuhkannya. Pada saat itulah datang beberapa orang, tapi pakaian itu sudah habis beliau bagikan. Maka Allah menurunkan ayat ini. Dalam ayat 29, Allah memerintahkan untuk bersikap sederhana dalam kehidupan, mencela sifat batil dan melarang berbuat berlebihan. Ungkapan tangan terbelenggu pada leher sudah terbiasa di kalangan orang Arab, yang artinya pikir atau batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk memiliki sifat batil, tidak mau memberikan kepada siapapun meski hanya sedikit. Namun, jangan pula berlebihan dalam berinfak sehingga memberikan di atas kemampuannya dan mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang dimiliki. Akhirnya, dia akan menyesal karena sudah tidak memiliki apa-apa yang dinafkahkan lagi akibat dari sifat berlebihan itu. Dalam teori ekonomi dikenal dengan istilah efisiensi, yakni membelanjakan harta secara hemat atau tidak boros. Sifat boros akan mengakibatkan kehilangan kontrol diri terhadap harta yang dimiliki sehingga dapat merusak kehidupan ekonomi seseorang. Boros menjadikan hidup seseorang menjadi tak menentu dan kekayaan yang ia usahakan menjadi tidak berkah. Orang yang boros ibarat tangan tidak terkunci dan pada akhirnya ia akan menyesal saat harta bendanya habis. Begitu pula dengan sifat batil yang dimiliki seseorang. Orang yang batil akan tercela dalam pergaulan hidupnya sebab tanpa disadari ia telah diperbudak hartanya. Sifat batil dapat membuat hidupnya menjadi tersingkir dari kehidupan sosial atau masyarakat. Tidak hanya itu, orang yang batil bisa saja mendapat kecaman dan cemoohan dari masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, dikatakan dalam ayat ini bahwa batil dan boros akan membuat seseorang menjadi tercela dan menyesal. Seseorang haruslah dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali cara yang layak dan wajar, tidak boros dan tidak pula batil. Dalam ayat 30, Allah mengabarkan pada seluruh manusia bahwa dialah zat yang telah memberikan, membatasi dan melapangkan rezeki. Dia berbuat terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekayaan kepada yang dikehendakinya dan memberikan kemiskinan kepada yang dikehendakinya pula. Di bagian akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia Maha mengetahui siapa yang menggunakan harta kekayaannya di jalan yang membawa kemaslahatan maupun di jalan maksiat yang membawa kemudaratan. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa orang-orang miskin yang tetap bersabar dan tidak berputus asa. Dia terus berusaha dan meningkatkan kemampuannya dalam rangka menghilangkan kemiskinan itu. Hadis. Oke, lanjut hadisnya. Hadis pula hidup sederhana. Kau perhatikan baik-baik. Sudah benar. Ada. Syukrana. Artinya Abdullah bin Amr berkata Rasulullah SAW bersahan yang sedang berwudu lalu beliau bersabda, kenapa berdiri wudu? Saat berkata, apakah dalam wudu juga ada berlebihan? Beliau menjawab, ya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir, hadis Oke, bisa dijelaskan? Ya. Dalam segala aspek sangat dianjurkan pada manusia. Dalam kehidupan tidak diperbolehkan untuk
Panggil. Reki. Ya, sebutkan kelompoknya, nama kelompoknya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Putra dari kelompok 4 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya, apakah yang menyebabkan sehingga kita apa yang menyebabkan sehingga kita itu mudah untuk melakukan keborosan, dan mengapa di dalam menafkahkan harta itu lebih diutamakan keluarga yang terdekat. Sudah. Baik. Dikira sederhana, tapi disebabkan lingkungan itu, beliau bisa dikatakan keterangan, tetapi juga tidak karena menganggap hal seperti itu kecil, beliau menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya, apakah orang yang bisa dibilang sebagai kekurangan itu dimaksud? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah orang yang bisa dibilang sederhana, bisa dibilang kekurangan, disebut dengan sederhana? Korupsi itu tidak baik. Yang lain, apa yang kalian dapatkan? Sangat bagus. Dan memberimu itu bagus, tapi tidak boleh berlebihan. Dari pertanyaan pertama dari kelompok 4, nama Ananda Rikiwana Putra. Ini pertanyaannya, apakah yang menyebabkan sehingga kita mudah melakukan perbuatan pemborosan, dan mengapa dalam menafkahkan lebih mengutamakan keluarga dekat? Ya, kepada pengajar yang menjawab, saya sambil berkonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Reki. Yang menyebabkan kita mudah melakukan pemborosan adalah karena ketidakpuasan diri kita terhadap sesuatu. Dan mengapa dalam menafkahkan lebih mengutamakan keluarga dekat? Karena telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 26, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Karena dalam realitasnya perolehan rezeki di antara anggota keluarga sering dijumpai kuantitasnya tidak sama. Mereka ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Mungkin ada yang kurang lebih jelas yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada beberapa santri dan santriwati yang ingin melengkapi dari jawaban kelompok kami. Kelompok 2 dari Adinda Amalia. Apakah orang yang bisa dibilang kekurangan disebut dengan sederhana? Ada materi yang menjawab, Baik, orang yang bisa dibilang kekurangan disebut dengan sederhana. Iya, karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan dan menahan serta meluaskan dan menyempitkan atau membatasi rezeki seseorang. Mungkin hanya itu. Mungkin hanya itu. Boleh saya tangkap? Iya Bu, berarti bisa Bu. Oke, berarti itu kesederhanaan itu tidak dipotong dia kaya atau miskin toh? Iya Bu. Next, masih ada? jadi apakah ini jawaban dari pemateri-pemateri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi seseorang yang terbiasa melakukan sifat boros dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa das? Sesuai dari penjelasan hadis dari Abdullah bin Amr, dalam kehidupan tidak diperbolehkan untuk berlebihan atau boros. Membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali pun dinilai sebagai keborosan. Jadi pertanyaan saya, di dalam hukum Islam, apakah sah atau tidak tubuh seseorang jika membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali? Sekian. Ya. Dalam sebuah hadis bahwa Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu. Kemudian dia membasuh 2 kali sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur serta memasukkan dan mengeluarkan air dari hidungnya. Kemudian dia membasuh sebanyak 3 kali. Membasuh tangan kanan hingga ke siku sebanyak 3 kali. Selepas itu dia membasuh tangan kirinya sama seperti dia membasuh tangan kanan. Kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kaki kanan hingga ke mata kaki sebanyak 3 kali. Ya Bapak Ibu. Selepas itu kemudian Utsman berkata, aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti cara aku berwudu. Oke. Masya Allah. Ini sebuah perumpamaan. Jika ada seseorang, misalkan saya, sedang berada di sebuah tempat dapat dikategorikan seperti gunung, dan kemudian waktu sholat zuhur telah tiba. Pada saat itu saya mengalami sebuah permasalahan, yakni air yang saya bawa tertumpah semuanya, sehingga tidak ada air yang tersisa. Dan pada saat itu kan azan sedang berkumandang, atau jam di HP saya sudah menunjukkan bahwa waktu sholat zuhur itu sudah sampai, seperti itu. Nah, pakaian yang saya gunakan pada saat itu itu najis, karena dikenai entah najis apa, dan saya meyakini itu. Jadi pertanyaannya, apakah saya harus mengerjakan sholat atau menunda sholat itu nanti saya kembali ke rumah saya baru saya melaksanakan sholat? Seperti itu. Baik, menurut pengalaman saya dalam sebuah majelis, guru saya pernah mengatakan bahwasanya ketika kita berada di posisi seperti itu, maka kita harus mengambil tayamum dan kita melaksanakan sholat. Pertanyaannya, kenapa kita melaksanakan sholat? Kita melaksanakan sholat itu karena intahal waktu, yakni menghormati waktu dulu itu. Setelah kita kembali ke rumah kita, nah disitulah kita mengkodok sholat kita atau mengganti sholat dulu kita. Seperti itu. Ini berbicara tentang sesuai pengalaman saya, bukan berarti inilah Yang hukum suatu kebenaran. sebenarnya. Ya, Sekian betul. yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian.